Kudus, aku mau buktikan Kau hadir dalam doa. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Yuk suruh maju. Bapak, dalam nama Yesus kami minta hikmat, wahyu, dan pengertian turun memenuhi hidup kami supaya kami bisa mengerti kebenaran. Apa yang kami pelajarin, apa yang kami sharingkan, mengubahkan di dalam hati kami, dan Kau turun campur tangan secara ajaib mengurapin kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, dalam anugerah-Mu, dalam kedahsyatan urapi kami semuanya, dalam nama Yesus. Roh Kudus, kami minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Kami percaya Engkau campur tangan dalam setiap apa yang kami bicarakan. Firman-Mu berkuasa mengubahkan hati kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Banyak orang agak shock dengerin saya khotbah, karena kecenderungan apa yang saya sampaikan itu seperti terbuka, tidak ada dibungkus dengan kata-kata manis kan. Jadi cenderungnya orang sebutnya itu tajam, nyakitin, kayaknya nemplaknya itu sampai tembus sampai kedalaman jantung. Kenapa saya kok sering kali ngomong seperti itu? Dan saya lebih seneng kadang istri saya, kamu tuh khotbah yo galak banget katanya, mbok coba ditekuk lebih halus lagi. Karena saya kadang lebih happy khotbah dengan nada yang lebih tajam gitu. Karena berhari-hari saya sering ngonselingin orang, orang Kristen bertahun-tahun kelakuannya buruk, kelakuannya jelek, sikapnya nggak sesuai dengan firman, tindakannya bertolak belakang dengan firman, hidupnya nggak jadi berkat, bertahun-tahun ke gereja loh, bahkan pelayanan, jadi pendeta, jadi diaken di gereja, tapi ternyata hidupnya nggak jadi berkat. Kenapa orang seperti ini? Ada kemungkinan dia telinganya nggak tuli, nggak bisa dengar firman, atau dia nggak terlalu bisa nangkep firman Tuhan katakan, atau mungkin pendetanya salah ngajarin, atau mungkin nggak pernah dengar firman, atau memang orangnya dablek. Dan saya happy dengan nyampein firman terbuka terus terang, kadang cenderung lebih keras, karena kata-kata saya itu hanya sekedar kerasnya di kata-kata. Benar apa enggak? Betul enggak? Tapi realita hidup kita hari-hari lebih keras dari sekedar kata-kata saya. Benar apa enggak? Setan hajar kita lebih keras, dunia tekan kita lebih keras, masalah tekan kita jauh lebih sadis daripada sekedar khotbah saya yang keras. Kadang tersinggung. Saya terima laporan ada beberapa orang itu tersinggung dengan khotbah saya loh. Saya tidak kenal mereka loh. Dia bisa tersinggung itu kan orang pinter namanya. Saya tidak kenal. Dan saya nggak pernah nyinggung orang. Saya nggak pernah ngotbahin pribadi orang. Saya khotbahin pribadi Yesus. Saya khotbahin firman dan orang tersinggung, dan akhirnya mereka nggak mau dengar firman. Saya pikir itu orang terlalu pinter atau terlalu bodoh. Saya nggak peduli. Padahal hidup mereka, orang-orang seperti ini, diajar setan lebih keras dari sekedar dengerin khotbah saya yang keras. Masalah persoalan yang kita hadapin kadang jauh lebih keras dari sekedar Bapak Ibu dengar firman yang nemplak, dari sekedar teguran dan nasihat. Bener apa enggak? Akhirnya orang tidak bisa berubah karena telah biasa mendengar kalau pendeta itu ngomongnya mesti sopan dan santun. Makanya kalau sekolah Alkitab diajarin ilmu berkhotbah, mengemas firman dengan cara yang manis dan bagus yang enak didengar telinga. Saya tidak mau.
Saya mau ngomong firman apa adanya kok. Hidup kita kan memang harus apa adanya di dalam Tuhan. A kita mesti katakan A, B kita katakan B. Selebihnya itu kan dosa. Kita nggak bisa berada di titik abu-abu kok. Salah dikatakan salah, benar dikatakan benar. Tanya istri saya, kalau saya salah, saya akuin salah. Saya nggak mau berbelit-belit. Dia tahu persis apa yang saya hidupi. Dia nggak mungkin mau dengerin khotbah saya kalau apa yang saya khotbahkan nggak saya hidupin. Dia bisa kepahitan dan sakit hati, bisa ngomong palsu itu. Dan nyatanya saya pastikan dia bahagia hidup dengan saya. Kalau dia tidak bahagia hidup dengan saya, yang perlu bertobatkan. Benar nggak, cintaku negeriku? Saya pastikan hidupmu bahagia bersama saya. Karena apa yang saya khotbahkan, saya harus bisa hidupin. Kalau enggak, saya jadi penjual kecap. Saya hanya ngomong palsu. Buat apa? Makanya perlu tadi namanya proses peremukan tadi. Kematian daging itu membentuk yang di dalam ini loh. Karena orang diberkatin tanpa karakter, berkat itu akan membuat dia jadi sombong dan angkuh. Membuat orang itu tinggi hati dan tidak bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan. Apalagi pengurapan. Urapan diberikan Tuhan itu untuk melayani loh. Untuk melayani, bukan untuk keren-kerenan. Bukan untuk kelihatan hebat, kelihatan sakti, kelihatan heboh. Untuk kepuasan diri sendiri, untuk peninggian diri, bukan, untuk melayani. Nah, banyak orang ketika diurapin, banyak orang ya, kita perhatikan ada orang-orang yang bukan siapa-siapa tiba-tiba muncul ke permukaan. Jadi orang yang terkenal, hebat dipakai Tuhan. Terus kita dengar gak lama kemudian jatuh. Kenapa? Tidak teruji. Tuhan mau karakter dan karunia itu berjalan bergandengan. Karakter berjalan dengan karunia, baru hidup kita akan powerful, pelayanan kita akan powerful. Apa saja yang kita kerjakan akan powerful. Hidup kita akan memiliki dampak. Kalau Bapak Ibu nggak memiliki karakter dan nggak memiliki karunia, hidup nggak berguna sama sekali loh. Kristen hanya sekedar ke gereja tapi pelongo-pelongo loh di gereja. Kekristenan setelah mengalami kepenuhan Roh Kudus, karunia Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Ngerti nggak nih? Karena yang punya karunia adalah Roh Kudus. Kita adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus, sehingga karunia, 9 karunia roh di kitab Korintus itu ada di dalam diri kita. Bikin mujizat, menyembuhkan orang sakit, karunia bernubuat dan lain sebagainya. Pelajarin 9 karunia di kitab Korintus. Itu semuanya ada di dalam diri kita. Yang jadi masalahnya orang Kristen tidak bisa mengaktifasi karunia itu karena dia tidak ngerti firman dan dia tidak nempel pada sumber kuasa itu. Karena banyak orang Kristen hanya sekedar datang ke gereja, sekedar beribadah, sekedar kumpul-kumpul. Karena kita orang Kristen ya hari Minggu mesti beribadah. Kalau orang lain mungkin hari Kamis atau hari Jumat atau hari Rebu. Karena kita agama kita di Indonesia ini di KTP tertulis Kristen atau Katolik atau apalah namanya. Kita meski minggu ke gereja, tapi bukan karena hati, bukan karena mencintai. Terus kita berpikir kita datang ibadah hari Minggu, bahkan gereja potong hanya 1,5 jam itu. Terus belum kita sibuk lihat HP, mungkin tetangga bangkumu ribut bawa anak dan lain sebagainya, terus dibikin ibadah itu. Apakah itu ibadah? Orang berpikir kan itu hanya sekedar ibadah, ya cukuplah aku udah ibadah. Bukan. Ibadah itu 24 jam sehari, 24 jam dalam sehari kita itu nempel dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Seperti HP kita ini kalau nggak ada sinyal, terkoneksi nggak? Nggak bisa. Nggak bisa dipakai sama sekali. Apalagi nggak ada baterainya. Nah, rata-rata orang Kristen hanya sekedar datang ibadah tapi nggak terkoneksi dengan Tuhan. Tidak heran hidupnya dari tahun ke tahun tidak pernah berubah. Tetap sama terus. Bahkan sampai stres, sampai putus asa, sampai jerit-jerit kayak orang nggak kenal Tuhan, teriak-teriak histeris,
doanya meratap. Bahkan saya ngonselingin orang ngomong begini deh, katanya Tuhan baik, kok Tuhan gak tolong saya? Katanya Tuhan baik, kok Tuhan gak jawab doa saya? Dia lupa bahwa dia tuh diberikan hidup sampai hari ini melewati masa pandemi. Hanya karena kebutuhannya gak dijawab, dia pikir Tuhan gak peduli. Kadang kita itu terlalu pendek cara pandang kita, cara berpikir kita nganggap Tuhan terlalu sempit. Kalau apa yang kita harapkan, yang kita doakan, yang kita inginkan gak dijawab Tuhan, kita pikir Tuhan gak peduli. Bener gak? Kok Tuhan gak tolong saya? Kemarin kita ngeliat kesaksian banyak orang ngalami breakthrough, ngalami terobosan. Terus ngiling, kita kadang saya sharing dengan istri saya, kok perjalanan hidup kita itu luar biasa. Bukan berarti Tuhan gak tolong, karena jatah dan porsi kita yang Tuhan percaya yang kita nikmatin hari ini. Enjoy. Kenapa orang bisa teriak? Kenapa orang bisa histeris? Kenapa orang bisa kecewa? Kenapa orang bisa khawatir? Kenapa orang bisa cemas? Karena dia I just want to praise you, enak. Karena dia mengharapkan sesuatu yang di dalam hatinya belum terpenuhi. Dia pikir Tuhan tidak peduli. Kadang memang Tuhan biarkan kita kok. Berapa lama Tuhan biarkan? Sekarang nggak ada pengharapan seakan-akan kan? Nggak jelas ke depannya. Duit nggak pegang, masa depan nggak pegang, perasaan kacau, tidur susah, pikiran rancu kemana-mana. Itu ujungnya Tuhan muncul dalam kedahsyatan. Kadang seringkali Tuhan biarkan. Tuhan biarkan bukan berarti Tuhan tidak peduli loh. Masalah ini kita diajarin Tuhan. Tuhan seakan-akan biarkan saya bertahun-tahun. Saya ini model jadi pendeta, model kayak apa ya? Saya nggak tahu. Kok nggak ada yang ngundang jadi pendeta? Udah doa, udah puasa, udah jempalitan, udah golong-golong, udah tengkurap, udah nyembah Tuhan, udah bahasa roh. Kok model kayak begini? Ternyata ada hal yang Tuhan sedang kerjakan. Sampai hari ini pun, saya kemarin udah ngomong waktu ibadah di Palem itu. Sejak bulan Agustus, September, November, Oktober, November, Desember. Kayaknya nih tahun depan kita lebih banyak rest dalam hati saya. Tuhan kalau Engkau izinkan aku rest. Nggak ngapa-ngapain saya bilang. Karena mungkin gak ada jadwal pelayanan. Saya lakukan apa yang menjadi bagian saya. Mungkin Tuhan suruh saya lebih banyak diam di dalam hadirat Tuhan, itu saya akan lakukan. Saya pikir Tuhan gak punya rencana apa-apa. Ternyata mulai Januari terus sampai hari ini banyak hal yang kita kerjakan ya. Kadang Tuhan biarkan kita itu sendiri. Tapi di dalam kesendirian itu kita seringkali meratap, stres, ngeluh, khawatir, bingung, telepon sana telepon sini, minta didoain, ditumpangi tangan, diuyak-uyak, diguyur minyak, dicelup minyak kalau bisa, minum minyak, dan gak terjadi apa-apa. Memang diizinkan itu terjadi kok. Mau apa? Nikmatin aja. Makanya kita mesti ngerti ritme caranya kerja Tuhan kan. Kalau kita ngerti ritme dan caranya kerja Tuhan, apa yang terjadi? Step by step kita akan dibawa ke dalam caranya. Karena Tuhan punya cara, Tuhan punya kehendak. Caranya Tuhan bukan cara kita. Jalannya Tuhan bukan jalan kita. Kehendaknya Tuhan bukan kehendak kita. Kehendak kita kan maunya enak terus kan. Doa dijawab, kebutuhan dicukupin, nangis dihibur. Benar apa enggak? Gak punya duit dikirimi duit, bisnis lagi susah tiba-tiba dikirim klien. Maunya kita kan semuanya serba enak. Apalagi sekarang semuanya disajikan instan, sampai nasi instan, mie instan, bumbu instan, sayur instan, makanan instan semuanya. Dunia sedang memprogram segala sesuatu secara cepat. Tapi Tuhan jalannya lambat dan berbelit-belit loh. Ikut Tuhan itu lambat dan berbelit-belit menurut kita, menurut Tuhan tidak. Dan itu yang terbaik. Enjoy aja, nikmatin.
Orang tidak pernah tahu kita ini lagi susah waktu itu. Dia pikir kita ini pendeta yang sangat kaya raya, sampai tiap hari diteleponin orang dimintain duit. Bahkan dalam kondisi babak belur pun, kondisi saya nggak bisa jalan, 11 hari diteleponin orang, dikirim nomor rekening untuk membangun gerejanya loh. Karena dipikir kita ini makmur, sehat, sejahtera, gemari Pahlo Jinawi kok. Tapi mereka nggak tahu perjalanan kita seperti apa. Saya sendiri ya, perjuangan saya, peperangan saya seringkali saya nggak kasih tahu istri saya loh. Pokoknya saya mau buat dia happy. Dia sendiri juga ngadapin peperangannya masing-masing kok. Dia punya peperangan sendiri. Saya punya peperangan sendiri. Saya seringkali saksikan hanya kemenangan-kemenangan aja. Bertahun-tahun kita ngalami masa susah. Keluarga pun tidak pernah tahu kalau kita susah. Bahkan siapapun tidak pernah tahu. Kita hanya ngomong sama Tuhan. Terus istri saya hanya ngomong begini, kapan ya Tuhan pulihkan? Bentar lagi. Laki lu kan orang hebat, kesayangannya Tuhan, bisa bikin mujizat kapan? Kapan? Sebentar lagi. Nyuci piring dinyanyi. Segala perkara, nyanyi lagi dia. Terus kalau udah itu nangis dia ubah lagu. El Shaddai, El Shaddai. Terus ke kamar. Kapan ya Tuhan tolong? Bentar lagi. Kita nggak pernah cerita drama kesedihan, drama kesusahan, drama peperangan. Kita datang sama Tuhan, dan Tuhan tepatin janjinya. Di ujung jalan buntu yang kita nggak pernah tahu itu, yang nggak ada pengharapan itu, yang babak belur, Bitcoin lagi babak belur ya, ngedrop sampai minus ya. Hancur nilainya Bitcoin, semua koin-koin Bitcoin hancur semuanya. Tapi kalau kita bersama Tuhan, seakan nggak ada pengharapan. Di ujung jalan Tuhan bikin pengharapan. Semua saham lagi babak belur kan, hancur semua saham, ekonomi hancur. Kita ke mall rasanya kayak seperti lapangan bola sepi. Tapi kita berjalan bersama Tuhan kok. Ngapain kita mesti pusing? Ya Rolaini, Ya Rolaini, Jesus Ya Rolaini, Ya Rolaini. Jesus, you're all I need. Sekarang kita lihat di Mazmur 92. Tuhan penyedia kita. Ngapain kita mesti khawatir? Saya waktu sakit ya, bangun tidur kan waktu itu sakit. Saya pernah saksikan di dalam judul khotbah yang lain waktu itu. Karena saya bangun tidur tiba-tiba lemes, kaki nggak bisa ngapa-ngapain, badan kesemutan dan lain sebagainya. Dalam beberapa hari waktu itu setiap saya mau tidur saya seperti trauma. Saya bilang, setan pergi, kekhawatiran menyingkir, saya lawan. Saya punya Tuhan, masa depan saya penuh pengharapan. Saya tidur nyenyak, saya bangun sehat. Sampai hari ini saya ngomong begitu. Waktu itu seperti trauma. Karena bangun tidur tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain. Istri saya bilang, kamu ngomongin jangan-jangan ini langsung dikasih darah tinggi waktu itu, dikasih obat pengencer darah. Dan saya pikir masih nggak apa-apa. Istri saya, karena kita baru pulang dari Surabaya, dia temuin mama ke rumah mama sendirian. Saya telepon dokter only di Surabaya. Tiba-tiba saya disuruh rumah sakit, kita rumah sakit Mandaya, kita MRI waktu itu. Dan pulang MRI kan saya udah nggak bisa jalan ya, nggak bisa jalan selama 11 hari. Dalam beberapa hari waktu itu badan saya masih gemuk sekali. Setiap mau tidur saya seperti ada trauma. 2 hari lah, saya hitung 2 hari. Jangan-jangan besok terulang. Saya bilang, jiwaku kok masih tenang, gue mesti takluk sama firman. Yang pegang hidup saya sama Tuhan kok. Saya serahkan hidup saya sama Tuhan. Saya beresin hati saya beresin hidup saya serahkan sama Tuhan. Dan sampai hari ini everything is okay. Kita punya Tuhan kok. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Adalah baik
untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali, dengan gambus dan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku bersorak-sorai. Tapi kecenderungan mulut kita, gimana ya nanti ya, besok gimana ya, nggak tahu apa yang aku perbuat ya, kira-kira cukup nggak duitnya ya, bisa nggak, mampu nggak. Kadang ketika kita mau belajar memberi untuk orang lain, kadang kita punya hitung-hitungan, bener bang, aku kan masih kurang. Dan saya sendiri saksikan, saya komitmen waktu itu setelah kita dapat gaji dari YouTube waktu itu, saya bilang, ini separuh gajiku tak kasih ke kamu, separuh yang lain tak bagi ke orang ya. Oke. Dan sampai hari ini istri saya sedikit trauma, uangnya transfer aja ke saya, jangan di rekeningmu, itu umurnya nggak lama itu pasti. Kenapa? Pasti kamu kasih orang. Saya tipe orang yang nggak bisa melihat orang susah soalnya. Ketika terima berkat, saya bilang sama Tuhan, ini duit buat siapa? Bagi ke orang, saya langsung transfer. Kalau bagi ke istri ya saya kasih ke istri, kalau bagi ke orang istri sering saya nggak kasih tahu, nanti pemikirannya aneh-aneh kan. Istri tahu sendiri, wanita tahu sendiri kan, suka duit kan. Bener nggak ibu-ibu? Kalian ini suka duit apa enggak nih? Dan saya sering bagi ke orang. Waktu itu saya berkatin orang ya. Ada Victory punya acara di Bali. Ada jemaat Victory, sebenarnya bukan jemaat Victory itu, jemaat yang mau ikut retreat Victory. Dia nggak punya uang. Ya Tuhan gerakkan saya berkatin dia. Dan nggak disangka, nggak dinyana ya, Tuhan berkatin kita double porsi, 10 kali lipat dari apa yang saya kasih di Bali. Saya bilang, ketika kita melihat orang susah, ibu tahu saya suka memberi orang miskin makan. Saya punya cita-cita memberi makan sebuah kota. Saya senang kasih makan orang. Saya senang suka memberi makan orang kesusahan. Bukan berarti yang denger, oh nanti khotbah di YouTube kalian telepon saya minta makan terus ya. Bukan orang kaya saya. Ketika kita memberi orang makan, Tuhan tidak pernah berutang sama kita, benar gak? Seringkali kita kasih makan orang dan kita nggak pernah kekurangan kan? Tidak hanya kita yang diberkati, keluarga kita diberkati, saudara kita diberkati, orang tua kita pun diberkatin. Apalagi kalian yang masih punya orang tua, urusin orang tuamu dengan baik. Jangan sia-siakan, layani dengan baik, beri yang terbaik. Berkatmu tidak akan pernah berkekurangan. Yang kurang ajar sama orang tua, berkatmu akan babak belur. Dan ternyata Tuhan berkatin kita. Tuhan tuh pelihara. Kadang kita tuh sering hitung-hitungan dengan Tuhan. Nanti tahun depan bagaimana ya Tuhan? Nanti bisnisku bagaimana? Keuanganku bagaimana? Nanti dicukupin apa enggak? Saya ini sering diundang pelayanan keluar kota. Dan saya nggak pernah minta ongkos kalau saya ngajak anak saya atau ngajak istri saya nggak pernah minta dibayarin tiket. Saya bayar tiket sendiri. Karena yang diundang saya, kadang saya disediakan tiket. It's okay. Dan sering kali istri saya lihat bagaimana Tuhan cukupi. Di momen saya mau pesen tiket, selalu disiapkan. Powerful. Tuhan mencukupi. Coba perhatikan berapa banyak Tuhan pelihara kita sepanjang umur kita. Berapa banyak kita ngalami kesusahan. Berapa banyak kita ngalami sakit penyakit. 2 hari yang lalu tangan saya ini bengkok, nggak bisa ditekuk, ini bengkak ya, ini ya. Tangan saya bengkak ya, bengkak nggak bisa ditekuk karena nggak tahu tiba-tiba susah. Dan dalam 2 hari disembuhkan, dalam 1 hari disembuhkan, Tuhan sekarang bisa lurus. Saya bilang tanganku bengkok ini cacat total ini. Kalau asuransi kan cacat total ini. Saya bilang wah, saya mesti cari tukang urut. Istri saya, kamu tuh baru sakit begitu aja panik. Istri saya langsung ngomong ya besok sembuh ternyata. Berapa coba? Kita coba lihat ke belakang. Betapa baiknya Tuhan sering buat kesembuhan atas hidup kita.
Ngapain kita khawatir dengan kesehatan kita di masa yang akan datang? Berapa banyak Tuhan berkatin kita di masa-masa susah? Ngapain kita khawatir tentang masa depan kita? Berapa banyak Tuhan bikin terobosan tentang masa depan kita? Ngapain kok kita khawatir tentang masa depan kita? Ngapain? Kenapa? Karena kita lupa dengan perbuatan Tuhan. Makanya kalau kita ingat perbuatan baik Tuhan di masa lalu, Alkitab katakan, dengan bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan nirangan kecapi, sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku bersorak-sorai. Betapa besar pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Makanya kita harus jadi orang Kristen yang pintar, tidak boleh jadi orang Kristen yang bebal dan bodoh. Karena banyak orang Kristen bebal dan bodoh, bertahun-tahun hanya sekedar datang ke gereja, punya masalah cari pendeta, minta dikonselingin bertahun-tahun. Justru kita di sini, ketika kita ketemu masalah, bukan saya yang konselingin, bapak dan ibu yang konselingin orang. Katakan amin. Kalian yang harus memuridkan orang, kalian yang harus berkhotbah. Dan saya berdoa suatu hari urapanmu lebih powerful dari saya, hikmatmu lebih powerful, berkatmu jauh lebih hebat, pengaruhmu lebih hebat, kuasamu, khotbahmu jauh lebih hebat dari saya, mempengaruhi banyak orang. Hidupmu jauh lebih mempengaruhi, lebih hebat. Jangan hanya sekedar pelonga-pelonga di gereja dan tidak ngerti apa-apa. Rata-rata orang Kristen seperti itu. Dia pikir sudah datang ke gereja jadi orang Kristen percaya Yesus selamat masuk surga, tapi kelakuannya busuk, bejat dan jahat, bagaimana masuk surga? Orang yang masuk ke kota kudus itu adalah orang-orang yang suci hatinya dan bersih hatinya. Amin. Amin. Apabila orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Memang kita seringkali lihat ya, orang berbuat jahat tambah diberkati. Kemarin kita ngomong di mobil ya, dari Kemanggisan di jalan, itu orang-orang jahat kok masih diberikan umur panjang ya, kenapa gak dicabut saja? Tapi lihat saja waktu akan membuktikan kok. Alkitab ngomong begini, apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Di ujungnya mereka akan binasa kok. Kadang kita ngiri dengan orang yang gak kenal Tuhan. Kita sudah doa, kita sudah ibadah, kita sudah puasa, kita harus memberi, kita harus ngajak makan pendeta, kita sudah memberkatin pendeta, kok kita nggak diberkatin? Itu orang hidupnya ngaco, kok malah kaya raya. Seringkali kan kita membandingkan diri kita, itu kok hidupnya berzina, hidupnya liar, kok malah sehat. Kita yang, saya sendiri yang doa melayani Tuhan, hidup didiresikan untuk Tuhan sampai ngalami sakit penyakit, kok orang itu sehat-sehat saja. Dulu saya pernah berpikiran seperti itu. Tapi kita lihat ujungnya mereka akan binasa, kata Alkitab. Gak perlu iri dengan orang fasik. Jalan nih hidup kita dengan tanggung jawab, dengan hikmat dan pengertian. Amin. Tetapi engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Ujung mereka akan binasa. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak yang baru. Mataku memandangin seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang yang jahat bangkit melawan aku. Orang-orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka akan ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Perhatikan, ini yang kita akan alami. Ini bukan karena diabetes, ini bukan karena obesitas, tapi karena ini ngalami hidup yang makmur di dalam hadirat Tuhan. Ayat yang ke-14, perhatikan baik. Pada masa tua, coba kita akan baca ya sama-sama ya. Ayat yang ke-14, 2, 3. Pada masa tua pun mereka masih menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ya gunung batuku dan tidak ada kecurangan daripadanya. Gemuk dan segar itu bukan penyakitan, bukan obesitas, artinya makmur, diberkati, berbuah, menghasilkan berbuah.
Orang dunia berpikir seperti itu. Makin tua makin pikun, bener apa enggak? Kata orang dunia. Kata orang dunia makin tua kelakuannya seperti anak kecil. Itu kata orang dunia. Saya punya guru rohani, saya belajar banyak dari orang ini, namanya Dr. Marilyn Hickey. Dia umurnya waktu itu kita sering ketemu ya. Mungkin sekarang 100 tahun lebih. Nenek-nenek 100 tahun hafal kitab Wahyu, hafal kitab Amsal, hafal kitab banyak perjanjian baru. Ngajar di seluruh dunia jadi berkat, tidak pikun, tidak stres. Kenapa kok sekarang ini kita perhatikan banyak orang-orang tua pikun? Karena waktu masa muda dihabiskan, waktunya begitu rupa, lebih banyak ngomel, lebih banyak ngeluh, lebih banyak gerutu daripada merenungkan firman Tuhan. Alkitab katakan, orang yang berada di baitnya Tuhan, orang yang diurapin Tuhan, orang yang diam di dalam baitnya Tuhan, tambah tua, tambah gemuk, tambah segar, tambah berbuah, dan memberitakan firman Tuhan. Makanya saya ngomong sama istri saya, Hani, kita mau umur 99 tahun plus 11 bulan, kita mau tetap jadi berkat. Saya nggak mau sakit, makanya saya jaga pola makan saya. Saya pingin langsing, saya pingin six pack, saya pingin sehat, saya pingin seger, saya pingin umur panjang, saya pingin jadi berkat bagi banyak orang. Dan saya berdoa Bapak Ibu pun juga ngalami yang sama. Perlu intermittent fasting kayaknya. Saya ajak makan, Bapak nggak mau katanya. Saya mau puasa, mau diet katanya. Oke, saya mau habisin ini perut saya supaya langsing, supaya sehat, supaya umur panjang, supaya sampai masa tua saya jadi berkat. Saya ngomong sama istri saya berkali-kali, banyak hamba Tuhan semakin tua ngomongnya ngaco karena mulai pikun, urapannya semakin hilang. Saya sering ngomong begitu kan. Dulu hamba Tuhan waktu mudanya diurapi, waktu masa tua kok urapannya hilang. Kita sering sharing kayak begitu kan. Saya pingin tambah tua tambah diurapi, tambah tua tambah tajam, tambah tua tambah penuh pengurapan, tambah penuh hikmat. Khotbah saya tambah tajam, tambah berkatin. Saya pingin seperti itu. Saya komitmen. Istri saya sebagai polisi, sebagai pengawas, sebagai mandor, sebagai juru masak yang baik, dia ngaturin pola hidup saya. Kalau saya makan enak-enak langsung di hardik kok, karena masih banyak tugas dan pekerjaan yang harus dikerjakan kok, supaya kita sehat kok. Karena kalau sakit susah, repot, ngerepotin, dan saya nggak mau ngerepotin istri saya. Ya kemarin dia sakit 1,5 bulan, saya pontang-panting ya, saya sedih ya, tiap malam saya pijitin. Saya lihat kalau dia ngeluh sakit, nggak enak, saya nggak tega. Semalam dia juga jam 3 pagi bangun, katanya kakiku pegel, tak urutin pakai apa itu, Counterpin, pakai Counterpin, saya urutin kakinya sampai dia tidur, baru saya tidur. Saya pingin kita umur panjang bareng, karena kalau kita sakit gara-gara pola makan kita yang nyusahin orang kok, nyusahin anak istri. Ngapain kita nyusahin anak istri? Suatu hari kita semuanya ketika mau dipanggil Tuhan karena selesai tugas kita di muka bumi, kita nggak masuk rumah sakit, kita nggak masuk ICU, nggak dimasukin suntik sana suntik sini, nggak masuk selang sana sini. Kita tua, sehat, tidur, langsung ketemu Tuhan. Amin. Saya pingin seperti itu. Kita mau ninggalin warisan buat anak cucu kita, bukan warisan hutang di rumah sakit. Kita nggak mau anak cucu kita nangis jerit-jeritan mikirin bagaimana beli peti mati, bagaimana beli kuburan di San Diego, karena uangnya udah habis di rumah sakit biayain kita kan. Kita pingin ketemu Tuhan dengan tenang dan meninggalkan warisan. Amin apa enggak? Karena ternyata beli kuburan San Diego juga mahal kok. Kita mau beli yang terbaik dan kita mau tinggalkan warisan yang baik. Makanya selama masih Tuhan percayakan hari ini, jaga hidup kita, tanggung jawab dengan hidup kita, berhidup kita sepenuhnya dengan Tuhan. Kita jagain pola makan, jagain pola hidup kita, jagain pikiran kita. Kemarin saya lihat di media sosial, karena dari jurnalnya seorang dokter, dia nanganin banyak sekali pasien yang penyakit-penyakit kronis sampai berujung pada kematian. Ternyata rata-rata penyebab dari kematian penyakit-penyakit kronis ditimbulkan karena di dalam dirinya tidak beres. Simpan kecewa, simpan sakit hati, simpan kebencian, pikirannya buruk, pikirannya jelek.
Dan ada jurnal yang mengatakan kalau pikiran kita ini ngaco, pikiran kita ini ngawur, penuh cemasan, penuh dengan kebingungan, kekacauan, di dalam diri kita ngeluarin hormon yang beracun. Bagaimana mungkin kita jadi orang Kristen yang kenal Tuhan, yang ngurapin Tuhan, yang menyertai kita, diurapin Tuhan, kita disertain Tuhan, kita dilindungin Tuhan, dijagain Tuhan, diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Kita masih bingung, masih stres, artinya kita gak kenal Tuhan. Banyak orang Kristen harus mengalami pengenalan pribadi dengan Tuhan. Kenal Tuhan bukan kata saya. Bapak Ibu harus kenal Tuhan lewat pengalaman hidupmu, lewat perjalanan hidupmu. Itu yang kau akan membuat tambah powerful. Dalam kondisi apapun kamu melihat Tuhan menyertai. Dan kamu pegang Isul, pegang firman, sampai masa tuamu kamu akan tambah makmur, tambah sehat. Tidak sakit-sakitan. Memang kondisi tubuh tambah menurun, tapi kita gak pikun. Kita gak babak belur hidup kita. Jadi berkat, jadi kesaksian. Amin. Bukan jadi orang yang kerjaannya gak ngerti apa-apa. Orang Kristen harus ngerti tugasnya masing-masing. Kenapa kita dipanggil? Saya berdoa suatu hari Bapak akan lebih hebat dari saya. Urapanmu lebih hebat dari saya. Suatu hari pengaruhmu akan lebih hebat. Tidak menutup kemungkinan suatu hari engkau diundang di banyak gereja untuk ngomong firman. Jauh lebih hebat. Saya pingin orang di sini, ini pendeta ini sebenarnya ini, harus lebih hebat dari saya. Tapi powerful. Saya komitmen jalan dengan Tuhan sekalipun benar enak, saya doa terus. Saya ingin orang-orang di sekitaran hidup saya yang bersinggungan dengan hidup saya ini mengalami perjalanan yang powerful bersama Tuhan. Dan ikut Tuhan tidak mudah, tidak segampang yang kita pikirkan. Ikut Tuhan itu seperti perjalanannya Daud, seperti perjalanannya Yusuf. Daud diurapin jadi raja, tiba-tiba dia dapat sesuatu yang ilahi dalam hidupnya. Sengaja datang nengokin saudaranya, kasih rantangan makanan untuk kakaknya. Enggak taunya dia bisa bunuh Goliat. Gara-gara bunuh Goliat jadi mantunya raja. Wah, deket-deket istana ini. Kan aku diurapin jadi raja. Wah, akhirnya perang alami kemenangan, bunuh raksasa. Ternyata pulang dari peperangan, dia dimusuhin mertuanya sendiri dan sekaligus rajanya. Dia jauh dari tahta itu, dikejar-kejar. Dibutuhkan waktu dari 16 tahun sampai 30 tahun by proses. Ternyata ikut Tuhan berbelit-belit dan bulat kan. Tapi di ujungnya powerful. Di ujung perjalanan menjadi raja, dia mau dilemparin batu sama pengikutnya. Anak istrinya dijarah, harta bendanya dijarah di Siklag. Mau dilemparin batu, pengikutnya nangis sampai gak keluar air mata lagi, habis suaranya. Tapi Daud kuatkan hatinya. Selang beberapa hari, kalau Bapak baca beberapa pasal, Saul mati, dia diangkat jadi raja. Kejadian yang sama terjadi sama Yusuf. Dia mimpi jadi orang yang hebat suatu hari, jadi orang semua orang akan takluk tunduk menyembah dia. Dan ternyata mimpi itu diberitakan sama saudaranya membawa malapetaka. Dia dimasukin sumur, dia dijual, dia jadi budak, difitnah, dipenjara. Di penjara ternyata punya teman juru minuman. Juru minumnya dipanggil jadi raja. Wah, ini bisa jadi pengantara nih, jadi pengantaran cepet, jadi orang hebat nih. Ternyata juru minumnya lupa sampai bertahun-tahun. Bayangin, lupa sampai bertahun-tahun. Apakah Tuhan gak campur tangan? Tuhan izinkan itu, dipersiapkan. Tapi bayangin, Yusuf kan di penjara. Dia di penjara, tapi dia punya visi suatu hari dia jadi orang hebat, jadi orang pinter, jadi orang termasur. Apakah dia tetap kumuh? Saya yakin Yusuf mempersiapkan dirinya setiap hari. Bagaimana dia berdandan, bagaimana dia harus cukur rambutnya, cukur jenggotnya. Dia persiapkan dirinya setiap hari. Dan momen itu tiba.
Jadi orang dua di Mesir. Powerful. Memberi makan banyak orang, banyak bangsa. Bahkan saudara-saudaranya dipelihara. Bayangin apa yang terjadi ketika saudaranya datang. Apa dia simpan kepahitan? Bahkan dia punya hak dan kuasa untuk hajar saudaranya. Tapi dengan belas kasihan. Orang yang sudah dibentuk hatinya mati terhadap diri sendiri. Saya waktu 96 dinubuatin jadi hamba Tuhan. Saya belum setengah bertobat waktu itu. Dinubuatin suatu hari kamu akan jadi orang yang hebat. Perkataanmu akan didengar banyak orang, banyak bangsa akan dengar perkataanmu, dan hari ini dengar sekalipun lewat khotbah. Dinubuatin banyak orang akan dengar apa yang kamu sampaikan. Saya nggak ngerti apa, saya belum bertobat kok. Saya bertobat, saya kejar Tuhan. Saya belajar firman. Saya jadi hamba Tuhan tahun 98. Tuhan kirim saya ke Jakarta. Saya nggak tahu apa yang saya harus lakukan di Jakarta. Saya lakukan setiap hari ngapain? Saya persiapkan diri saya, suatu hari saya akan jadi orang yang hebat. Jadi pendeta yang hebat. Saya akan ketemu orang-orang yang hebat. Saya persiapkan diri saya belajar terus. Saya ketemu orang yang hebat, saya mesti ngomongnya seperti apa. Bagaimana saya bersikap, bagaimana saya ngomong, bagaimana saya berbicara, saya bagaimana approach orang. Saya persiapkan. Padahal kerjaan saya pertama di Jakarta hampir 4 tahun. Bersihin tai anjing dan ngepel. Di belakang ada tanah kosong. Ada 3.000 meter saya tanamin singkong, saya tanamin pisang. Di situ saya belajar khotbah, ngotbahin kebun pisang dan kebun singkong. Beneran real ini. Nggak tahu, bertahun-tahun saya lakukan, bertahun-tahun saya lakukan. Tuhan baru angkat saya, undang saya khotbah. Dulu memang diundang ya. Sekali diundang nggak diundang lagi, aneh ya. Seringkali gereja undang sekali terus nggak undang lagi. Ada salah apa ini, saya bilang. Memang belum waktunya Tuhan ternyata. 2021 bulan Juni. Dari bulan Juni 2021 sampai hari ini. Pelayanan tiap hari. By proses. Mati. Sebelum diangkat. Ibu Kalista tahu saya diremukkan Tuhan mati-matian, habis-habisan. Mobil dijual. Sampai aset dijual. Berkali-kali mau dijual gak laku. Bapak belur semuanya. Apapun saya kerjakan. Dan titik terakhirnya 2023 bulan Agustus tanggal 1. Bangun tidur gak bisa ngapa-ngapain selama 11 hari loh. Masih perlu permukaan. Mati terhadap diri sendiri. Ikut Tuhan tidak ada yang mudah. By proses, berbelit-belit, bulet dan lama. Mempersiapkan kita supaya tetap stabil di atas. Jadi orang yang memiliki pengaruh dan otoritas. Katakan amin. Bapak Ibu sedang dipersiapkan sesuatu yang ilahi. Makanya apa yang saya khotbahkan saya hidupin. Saya lakukan. Khotbah saya makanya beda dengan orang lain. Karena saya ingin jadi pendeta yang berbeda dengan orang lain. Ngapain saya mesti jadi pendeta yang sama? Karena saya ingin sesuatu yang berbeda. I do. Di atas rata-rata. Saya lakukan di atas rata-rata orang lain. Orang lain mungkin biasa saja. Saya ingin yang luar biasa. Dan hal yang sama, Tuhan sedang siapkan sesuatu yang ilahi dalam hidup Bapak Ibu. Tambah tua, engkau tidak akan tambah pikun. Tambah diberkati. Tambah makmur. Tambah pinter. Tambah urapan. Tambah sehat. Memberitakan kemaksuran Tuhan. Berbuah lebat. Dan nama Tuhan disebut atas namamu. Atas keluargamu. Atas anak cucu. Amin. Diberkati. Jesus, Jesus, oh we love you, we praise you, we adore you, we love you, we adore you. We love you, we thank you, we praise you. Fokus sama Tuhan dan nikmatin hadiratnya. Aku berdoa sekarang pengurapan itu turun mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki.
sekarang, 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 sekarang. Ada gelombang pengurapan, nikmatin itu, nikmatin itu, nikmatin itu, nikmatin itu, nikmatin itu, nikmatin itu. Semakin kuat, semakin kuat. Roh Kudus bergerak. In Jesus name, in Jesus name. Gelombang itu mengalir. Jesus name, Jesus name, Jesus name. Ake kuku amaka rabaka. Eka buka namaka. Seke ramandoku. Nekurubuku sandeka namama. Nareboko toko mama namandabaka. Jamah, jamah terus. Urapanmu mengalir, urapanmu mengalir, urapanmu semakin kuat. Dalam nama Jesus, listen, kuat urapan. Roh Kudus, kami hormati Engkau dalam ruangan ini. Engkau yang maha mulia dan maha kudus, maha agung, maha perkasa. Beri pengalaman pribadi orang-orang dalam ruangan ini dengan kehadiran-Mu dan kedahsyatan-Mu Tuhan. Nikmati Dia ada dalam ruangan ini. Dia hadir dalam ruangan ini. Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu. Dapatin hati kami kudus, suci, tak bercacat celah di hadapan-Mu Tuhan. Sampai kedalaman batin kami, Kau dapatin kami jadi orang yang menyenangkan hati-Mu. Kalau Kau lihat noda kejahatan, hal yang busuk, hal yang gak berkenan, hal yang menyakitin hati-Mu, cabut sampai ke akar-akarnya Tuhan. Kami ingin didapatin murni, menjadi orang kesayangan-Mu Tuhan. Menjadi orang kesayangan-Mu. We thank You Tuhan. We praise You, we adore You. Kami mau dedikasikan hati kami hanya menyenangkan hati-Mu saja. Hanya menyenangkan hati-Mu saja. Engkau yang paling tahu sampai kedalaman batin kami. Engkau lihat kebejatan, kejahatan, keangkuhan, kesombongan, kemunafikan, kepalsuan yang ada dalam diri kami. Cabut sampai ke akar, remukkan, proses, matikan, murnikan. Dapatin kami menjadi orang kesayangan-Mu Tuhan. Dapatin kami menjadi orang kesayangan yang berkenan menurut kehendak-Mu. Di mata-Mu kami didapati menjadi orang yang Kau sukai. Dari sikap, tindakan, perbuatan kami menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Kau lihat kami masih pakai tubuh daging ini, sering berdosa, sering nyeleweng dari ketetapan, sering berbuat jahat. Tuhan, tuntun langkah kami, pegang hati kami. Kami mau taruh pikiran, perasaan, kehendak, kemauan kami di atas mezbah-Mu, jadi korban yang berkenan di hadapan-Mu. Pegang langkah kami ke depan, sampai masa tua kami, sampai masa akhir hidup kami, tetap menyenangkan hati-Mu. Finish well, finish strong. Tambah powerful, makmur, sehat, diberkati Tuhan. Jadi berkat memberitakan kemasyhuran Tuhan. Makasih ya Tuhan buat kehadiran. Terima kasih buat kehadiran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu dan kami percaya, kami relax, kami rest in the presence of the Lord. Kami santai, kami enjoy, kami damai, kami bisa melakukan segala sesuatu karena ketetapan-Mu, karena penyertaan-Mu. Karena apa yang Kau mau dalam hidup kami akan tergenapi Tuhan.
Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu malam hari ini. Kami kembalikan segala hormat, pengagungan buat Raja kami yang mamon. Now, Jesus name. Jesus name. Jesus name. Go. Jesus name. Ibu ini sesuai terima pengalaman. Receive the name. Receive the name. Go. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa ada urapan buat kuasanya power. Receive the name. Jesus name. Receive the name. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.